Kami membeli lukisan murah itu awalnya hanya untuk pajangan rumah baru kami. Tapi sejak lukisan itu dipasang, rumah kami mulai berubah. Lampu sering menyala sendiri, bau melati muncul tengah malam, dan suara gamelan terdengar dari ruang tamu yang kosong. Sampai suatu malam, kami melihat sesuatu yang sangat sulit dipercaya. Mata perempuan di dalam lukisan itu melirik ke arahku. Lalu perlahan, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya pelan. Dan saat itu kami sadar, dia bukan hanya lukisan, dia sedang mencoba keluar. Kami tidak kaya, tidak juga miskin. Kami hanya pasangan muda yang 5 tahun menabung demi satu hal sederhana. Sebuah rumah yang bisa kami sebut milik sendiri. Dian menangis waktu tanda tangan akta. Bukan tangisan sedih, tangisan yang keluar dari tempat yang sudah terlalu lama menampung harapan yang tidak bisa dikeluarkan dengan cara lain. Aku berdiri di sampingnya dengan mata yang lebih basah dari yang mau aku akui kepada siapapun. Rumahnya di Gria Cendana, Bekasi Timur. Kompleks baru yang masih sepi. Dari 20 kafling, baru 6 yang berpenghuni. Jalanan masih berbau aspal segar. Taman depan masih tanah berdebu yang belum ditanami apapun. Dan lampu jalan di ujung gang masih sering mati karena instalasi listriknya belum sempurna. Tapi itu rumah kami. 2 kamar tidur, ruang tamu yang pas untuk sofa dan meja kopi. Dapur kecil dengan jendela menghadap timur. Pagi selalu masuk cahaya duluan ke sana. Dan teras depan yang dari hari pertama sudah kami bayangkan. Duduk berdua, kopi panas, Sabtu pagi yang tidak terburu-buru. Masalahnya, uang kami hampir habis setelah uang muka dan segala biaya yang tidak kami antisipasi. Jadi waktu Dian bilang mau mendekorasi, aku setuju dengan satu syarat ketat, anggaran minimal. Pasar Antik Jatinegara, kata Dian sambil tunjukkan HP-nya. Katanya banyak yang murah tapi unik. Bisa dapat lukisan, pajangan, perabot. Lukisan, aku angkat alis. Biar nggak suram dong mas, masa dinding putih polos semua? Kita baru pindah, bukan baru ditinggal orang. Aku tidak keberatan. Rumah baru, semangat baru. Wajar kalau Dian mau membuat tempat itu terasa hidup. Yang aku tidak tahu waktu itu, kata hidup itu nantinya akan punya arti yang jauh lebih harfiah dari yang kami bayangkan. Seharusnya aku keberatan sejak awal. Aku tidak ingat ada firasat apapun di pagi hari Minggu itu. Cuaca bagus. Dian pakai dress favoritnya yang warna biru muda. Kami minum kopi dulu di teras sebelum berangkat. Ngobrol soal mana dinding yang mau dipasang apa. Semua terasa ringan dan menyenangkan, seperti awal dari sesuatu yang baik. Tidak ada yang menyiapkan kamu untuk hal seperti ini. Tidak ada buku panduan yang mengajari kamu cara mengenali tanda bahaya dari sebuah lukisan di pasar antik. Pasar Antik Jatinegara hari Minggu pagi adalah pengalaman tersendiri. Ratusan lapak berjejal di gang-gang sempit, barang dari berbagai era tumpang tindih. Piring Eropa bersanding mesin ketik tua, jam dinding Belanda berdebu di sebelah foto tanpa nama. Dan di sudut-sudut yang lebih gelap, barang-barang yang aku tidak yakin ingin tahu asal-usulnya. Dian yang memimpin, aku mengikuti sambil sesekali menahan diri dari komentar soal harga yang ditawarkan pedagang dengan wajah yang mengharapkan tawaran balik. Kami hampir selesai berkeliling waktu Dian berhenti di lapak paling dalam gang ketiga. Penjualnya lelaki tua, 70-an mungkin, berkulit sangat gelap, matanya melihat ke arah yang sedikit berbeda dari arah yang kita hadapkan. Lapaknya khusus lukisan. Puluhan lukisan disandarkan ke dinding dan digantung di tali-tali antara 2 tiang. Semuanya berdebu, semuanya punya aura bahwa mereka pernah menghiasi dinding rumah orang lain sebelum entah bagaimana berakhir di sini. Satu lukisan membuat Dian berhenti. 60 kali 80 cm, bingkai kayu berukil berlapis emas yang sudah mengelupas. Kanvasnya menggambarkan perempuan, wajah Jawa yang sempurna,
tulang pipi tinggi, kulit langsat, bibir merah tanpa perlu lipstik, kebaya hijau tua, batik parang, rambut disanggul dengan kembang melati. Tangannya terlipat anggun di pangkuan. Latar belakangnya gelap, bukan gelap seperti ruangan, tapi gelap seperti kedalaman tanpa dasar. "Cantik banget," bisik Dian. Aku mengamatinya. Teknis lukisannya bagus, tapi ada sesuatu yang menahan aku untuk langsung setuju. Matanya. Terlalu detail untuk lukisan seusia ini, pupilnya terlalu dalam, dan dari arah manapun aku lihat, matanya selalu menghadap langsung ke arahku. 500.000, kata lelaki tua itu akhirnya, lambat, seperti bukan menjawab pertanyaan tapi memutuskan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dian menawar 350.000. Lelaki itu mengangguk, terlalu cepat, terlalu mudah untuk harga yang sudah sangat murah itu. Waktu kami pergi, aku lirik ke belakang sekali. Lelaki tua itu masih berdiri di tempatnya, menatap kepergian kami. Ekspresinya dari jarak itu terlihat seperti orang yang baru saja melepas beban yang sudah lama dipikul. Aku tidak cerita ini ke Dian. Lukisan itu kami gantung tepat di atas sofa. Dian mundur beberapa langkah, miringkan kepala, lalu tersenyum puas. "Pas banget, bikin ruang kamu kelihatan hidup." "Hidup," ulangku pelan. Dari kanvas itu, matanya menatapku. 3 hari pertama tidak ada yang terjadi. Aku hampir lupa soal perasaan aneh waktu beli lukisan itu. Hari keempat, Dian tanya apakah aku lupa matikan TV sebelum tidur. Aku bilang tidak. Dia bilang TV sudah menyala sendiri waktu dia ke dapur pagi-pagi. Channel statis, volume rendah, seperti ada yang baru saja menontonnya. Kami anggap remote kepencet waktu tidur. Hari kelima, lampu ruang tamu menyala sendiri jam 2 pagi. Aku terbangun karena cahayanya merembes dari bawah pintu kamar. Aku keluar, matikan lampu, lirik sebentar ke ruang tamu yang gelap. Lukisan itu hanya terlihat sebagai bayangan persegi di dinding. Aku balik tidur. Hari ke-6, Dian bilang dia mencium bau bunga melati yang sangat kuat di ruang tamu. Tengah malam, semua jendela tertutup rapat. Tidak ada bunga di dalam rumah. "Mungkin dari tetangga," kataku. Dian hanya diam. Dia tahu sama baiknya denganku bahwa tidak ada tetangga di kanan kiri yang berpenghuni. Malam ke-7 adalah malam yang tidak bisa lagi aku abaikan. Pukul 1 dini hari, aku terbangun karena Dian memegang kedua lenganku, mencengkram. Jari-jarinya dingin. "Mas, dengerin." Aku dengarkan. Gamelan. Bukan dari HP, bukan dari TV. Suara gamelan yang berputar-putar seperti melodi yang tidak menemukan ujungnya. Datang dari arah ruang tamu, seolah ada yang memainkannya tepat di balik dinding kamar kami. Kami tidak bergerak hampir 5 menit, hanya berbaring dan mendengarkan. Lalu berhenti, mendadak, seperti diputus oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Mas," bisik Dian, "aku takut lihat lukisan itu." "Besok kita cek, pasti ada penjelasannya." Besok siang, dalam cahaya matahari yang masuk dari jendela dapur, semua terasa normal. Lukisan diam. Perempuan dalam bingkai emas tersenyum tipis dengan matanya yang terlalu detail. Tidak ada yang bisa aku buktikan, jadi tidak ada yang aku lakukan. Aku berikan diri sendiri alasan yang masuk akal dan lanjut dengan hidup. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Minggu kedua, Dian tidak mau sendiri di ruang tamu. Dia tidak bilang takut. Dian bukan tipe yang mudah mengaku, tapi aku perhatikan dari hari ke hari. Dia selalu punya alasan untuk lewat ruang itu dengan cepat. Selalu duduk membelakangi lukisan waktu kami nonton TV. Selalu pastikan aku ada di dekatnya kalau harus lewat sana malam hari. "Ada apa sama lukisan itu?" tanyaku langsung suatu malam. Dian diam sebentar. Matanya tidak menatapku, menatap ke arah ruang tamu yang dari sini tidak terlihat. "Matanya, Mas. Aku rasa matanya bergerak." Aku tidak langsung jawab. Jujurnya, aku sudah merasakannya juga. Kalau aku tidak langsung menatap lukisan itu tapi melihatnya dari sudut mata, ada sesuatu yang bergerak di sana dan berhenti tepat waktu aku menoleh langsung. "Itu efek optik lukisan lama," kataku. "Pelukis dulu sengaja bikin efek mata yang selalu menatap." "Aku udah cek Google, Mas." Dian menatapku. "Efek itu cuma works kalau matanya dilukis lurus ke depan. Mata perempuan itu condong ke bawah kiri. Tapi waktu aku duduk di pojok kanan ruangan, matanya tetap menatap aku." Aku tidak punya jawaban. Malam itu setelah Dian tidur, aku duduk sendirian di depan lukisan itu. Lampu menyala penuh. Aku tatap langsung.
Perempuan dalam kebaya hijau itu menatap balik. Aku gerak ke kiri perlahan. Matanya mengikuti. Ke kanan, matanya mengikuti. Aku berdiri, jalan ke sudut paling jauh ruangan, berdiri diam di sana selama beberapa detik. Matanya masih mengikuti, tapi bukan dengan cara lukisan biasa. Ada jeda kecil sebelum matanya berpindah. Sepersekian detik, persis seperti mata manusia yang baru sadar kemana kita pergi, lalu menoleh ke sana. Bukan efek optik. Aku kembali ke kamar, kunci pintu dari dalam, dan berbaring menatap langit-langit sampai subuh. Tidak pernah lagi aku berani duduk sendirian di depan lukisan itu dalam gelap. Tidak pernah lagi aku sanggup menatap matanya terlalu lama. Karena sekarang, aku sudah tahu, mata itu memang menatap balik, bukan ilusi, bukan efek cat. Dan sesuatu di balik mata itu, tahu bahwa aku tahu. Rara, sepupu Dian dari Yogyakarta, kebetulan ada urusan di Jakarta dan mampir menginap 2 malam. Aku tahu soal kemampuan Rara dari cerita Dian, terapis anak di siang hari dan berurusan dengan hal-hal yang tidak semua orang bisa lihat di waktu lainnya. Rara datang sore hari dengan ransel di punggung dan senyum yang lebar. Dan berhenti 2 langkah setelah melewati pintu. Berhenti seperti orang yang menabrak sesuatu yang tidak terlihat. "Ra?" Dian menatap sepupunya. Rara tidak langsung jawab. Matanya bergerak ke ruang tamu, ke lukisan yang menggantung di sana. Senyumnya hilang, digantikan sesuatu yang lebih waspada, lebih tegang. Seperti orang yang baru mencium bau asap dan sedang menentukan dari mana asalnya. "Lukisan itu?" katanya pelan. "Dari mana kalian dapat?" Kami ceritakan semuanya di teras. TV menyala sendiri, lampu tengah malam, bau melati, suara gamelan. Rara mendengarkan dengan mengangguk pelan, tidak terkejut satupun. "Ada roh yang terikat di dalam lukisan itu," kata Rara akhirnya. "Perempuan, sudah sangat lama di sana, berpuluh tahun mungkin." Dia berhenti. "Seseorang sengaja mengikat dia di sana, mengurungnya." "Mengikat," ulang Dian. "Ada yang bisa melakukan itu, menangkap roh dan memenjarakannya di dalam benda. Cermin, boneka, foto, lukisan." Rara tatap kami bergantian. Biasanya karena dendam, atau tujuan lain yang lebih gelap dari sekadar dendam. "Apa yang dia mau dari kami?" tanyaku. "Dia tidak mau apapun dari kalian." Rara menatapku langsung. "Dia mau keluar. Sudah lama sekali dia mau keluar. Dan sejak kalian bawa lukisan itu, sejak ada orang yang merawatnya, menggantungnya dengan hormat, bukan membuangnya di sudut gelap. Dia mulai punya cukup kekuatan untuk bergerak." Atu ingat suara gamelan malam itu, lampu yang menyala sendiri, bau melati dari jendela yang tertutup rapat. "Dia sedang mencoba keluar," bisik Rara. Langit di atas kami masih terang. Kompleks perumahan kami masih sepi. Angin sore bertiup dari barat membawa bau tanah. Suasana yang sangat normal untuk percakapan yang sangat tidak normal. Dan aku duduk di teras depan rumah pertama kami, mendengarkan semua ini, merasakan dunia yang 2 minggu lalu masih terasa solid perlahan-lahan bergeser ke arah yang tidak ada peta untuk ke sana. 3 malam setelah Rara tiba, pukul 11 malam, kami bertiga masih di ruang makan. Rara mengajarkan Dian cara membuat pelindung sederhana sambil minum teh. Aku mendengarkan, antara percaya dan tidak. Lalu gamelan itu mulai. Bukan samar seperti malam-malam sebelumnya. Jelas, seperti ada yang memainkannya persis di balik dinding ruang tamu sebelah. Seperti ada pertunjukan kecil yang berlangsung di sana dan kami tidak diundang. Kami 3 berhenti berbicara serentak. "Dia sudah mulai," bisik Rara. Wajahnya tenang tapi tangannya mencengkeram cangkir teh lebih keras. "Kita harus lihat." Aku berdiri sebelum sempat berpikir. "Mas, kita tidak bisa terus menghindar." Rara di depan, kami di belakang. Pintu ruang tamu dibuka. Udara dingin menghantam seperti membuka pintu kulkas tua. Bukan dingin AC, tapi dingin yang punya berat. Seperti udara yang sudah sangat lama tidak dijamah kehangatan manusia. Gamelan mengisi ruangan dari mana-mana. Dari dinding, dari lantai, dari langit-langit. Bukan dari speaker manapun, dan lukisan itu bercahaya. Cahaya kehijauan yang redup dan berdenyut pelan, seperti sesuatu yang bernafas.
Perempuan dalam kanvas itu mulai mengangkat tangannya, pelan sekali, dengan cara yang tidak seharusnya bisa dilakukan oleh cat di atas kanvas. Dian mencengkeram punggungku, kuku-kukunya terasa sampai menembus kain bajuku. "Jangan lari," desis Rara. "Apapun yang terjadi, jangan lari." Kanvas itu mulai menonjol ke depan, seperti ada yang mendorong dari dalam, seperti kain tipis yang ditekan telapak tangan dari sisi sebaliknya. Jari-jari. Lalu satu tangan menembus permukaan kanvas, bukan merobek, menembus, seperti mendorong melalui permukaan air yang padat, dan keluar ke sisi kami. Nyata, kulit pucat, kuku panjang terawat. Dian berteriak, tangan kedua keluar, lalu kepala, rambut disanggul, kembang melati, dan baunya langsung memenuhi seluruh ruangan. Sosok itu melangkah keluar dari bingkai yang sekarang kosong, berdiri di ruang tamu kami. Matanya menatap kami, dan dia tersenyum. "Matur nuwun," katanya. Suaranya seperti suara manusia, tapi bergetar di frekuensi yang sedikit berbeda. "Sudah lama aku tidak bisa keluar dari sana." Tidak ada di antara kami yang mampu berkata apapun. Keesokan paginya, setelah malam yang tidak satu pun dari kami bisa tidur, Rara yang pertama bicara. "Kita harus kembalikan lukisan itu ke toko asalnya. Ini bukan tanggung jawab kalian." "Kembalikan dan bilang apa?" tanyaku. "Tidak perlu bilang apa-apa, tinggalkan saja di sana. Penjual itu tahu persis apa yang dia jual. Ini masalahnya, bukan masalah kalian." Kami bungkus lukisan dengan koran lama, masukkan ke backseat, berangkat ke Jatinegara. Dian memegang lukisan dari sisi bingkainya saja, tidak mau tangannya menyentuh kanvas langsung. Pasar antik hari Senin sepi. Gang ketiga yang kami tuju masih ada. Yang berubah, lapaknya tutup. Bukan tutup dengan gembok, tutup seperti lapak yang sudah lama tidak buka. Tali-tali tempat lukisan digantung sudah tidak ada. Di tempatnya hanya ada dinding gang kosong dengan bekas noda persegi dari bingkai-bingkai yang lama disingkirkan. Ibu pedagang tekstil di lapak sebelah menatap kami berdiri kebingungan. "Cari Pak Samsul yang jual lukisan." "Iya." Perempuan itu menggeleng pelan. "Sudah 2 minggu tutup. Pak Samsul meninggal." Dian memegang tanganku. "Meninggal kapan, Bu?" tanya Rara. "Sekitar 2 minggu lalu, mendadak, sehat-sehat aja. Tapi tiba-tiba ditemukan meninggal di rumahnya. Sudah 2 hari baru ketahuan karena tinggal sendirian." 2 minggu lalu. Tepat waktu kami membeli lukisan itu. Kami bertiga berdiri di gang sempit itu dengan lukisan berbungkus koran di tangan Dian dan satu kenyataan yang sama-sama kami pahami dalam diam. Orang yang menjual lukisan itu kepada kami meninggal di hari yang sama dengan penjualan itu. Lelaki tua yang ekspresinya seperti orang yang baru saja melepas beban yang sudah lama dipikul. "Kita balik," kata Rara, wajahnya pucat. "Dan kita bereskan ini malam ini." Kami berdiri di gang itu cukup lama sesudahnya. Bukan karena tidak tahu mau apa, tapi karena tubuh kami butuh waktu untuk mencerna apa yang baru saja kami ketahui. Pak Samsul meninggal di hari yang sama dengan penjualan lukisan itu. Tidak sebelumnya, tidak sesudahnya. Hari yang sama. Seperti setelah melepas sesuatu, dia tidak punya alasan lagi untuk bertahan. Kami pulang ke mobil, duduk diam beberapa menit sebelum starter mesin. Di backseat, lukisan terbungkus koran itu terasa lebih berat dari tadi. Kami kembali ke rumah dengan lukisan yang tidak bisa dikembalikan. Dan seolah lukisan itu tahu apa yang baru saja kami coba lakukan, malam itu beda dari semua malam sebelumnya. Pukul 8 malam, gamelan mulai. Bukan samar, penuh. Seperti ada orkestra lengkap di dalam ruang tamu yang temboknya terlalu tipis. Lampu seluruh rumah berkedip serentak, bukan karena tegangan, tapi dalam pola teratur, seperti sesuatu yang sedang mengirimkan kode dalam bahasa yang tidak kami mengerti. Dan bau melati, pekat, memenuhi seluruh rumah sampai ke kamar mandi. Bukan lagi bau melati yang menyenangkan, pekat seperti bau melati yang biasa dipakai untuk menghiasi keranda. Aku dan Dian berlindung di kamar tidur. Rara berdiri di tengah lorong dengan mata terpejam dan bibir bergerak pelan. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi aku tidak berani mengganggunya. Lalu dari ruang tamu, langkah kaki. Pelan,
sangat teratur. Dari ruang tamu ke ruang makan, dari ruang makan ke lorong, dari lorong ke arah kamar kami. Berhenti di depan pintu. Kenop pintu bergerak. Aku raih lengan Dian. Dian sudah menekan wajahnya ke dadaku. Kenop bergerak lagi, lebih keras, seperti tangan yang serius memutar dari luar. "Arga!" Suara Rara dari lorong lebih keras dari yang aku harapkan di tengah malam seperti itu. "Jangan buka pintunya." Pintu itu bergetar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Engselnya berderak. Dan dari celah bawah pintu, cahaya kehijauan yang aku kenal. "Aku tidak marah," kata suara dari balik pintu. Perempuan, suara yang sama. "Aku hanya tidak mau kalian tinggalkan aku lagi." Dian menangis tanpa suara di dadaku. "Kami tidak tinggalkan kamu," kataku. Suaraku gemetar tapi keluar. "Kami di sini." Hening. "Tapi tadi kalian pergi membawa aku." Suaranya berubah. Bukan marah, tapi sesuatu yang lebih dalam. Terluka. "Aku tidak mau kembali ke sana. Sudah sangat lama aku di sana." Pelan-pelan tekanan di pintu berkurang. Langkah mundur, gamelan melemah. Cahaya dari bawah pintu perlahan padam. Tapi aku tahu ini bukan selesai. Ini hanya jeda. Rara menelepon 4 temannya malam itu juga. Mereka datang keesokan sore. 4 orang dengan penampilan yang tidak ada istimewanya. Pria berjas yang baru pulang kantor, ibu rumah tangga yang titipkan anaknya ke suami, mahasiswa semester akhir, dan pria tua beruban yang datang jalan kaki dari stasiun terdekat. Mas Bimo, yang paling senior, masuk ke ruang tamu tanpa perlu diajak. Langsung berdiri di depan lukisan yang sekarang kosong dan diam di sana hampir 3 menit. "Dia sudah terlalu lama terikat," kata Mas Bimo akhirnya. Energinya tidak stabil lagi. Ingin bebas tapi tidak tahu caranya. Ingin tinggal tapi tahu dia tidak seharusnya di sini. Dia menoleh ke Rara. Ini berbahaya. Sesuatu yang terjebak terlalu lama menjadi tidak bisa diprediksi. Apa yang harus dilakukan? Ritual pembersihan. Kita bantu dia memutus ikatan yang menjebaknya di kanvas itu. Kalau berhasil, dia bisa pergi. Mas Bimo diam sebentar. Tapi kalau gagal di tengah jalan, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. "Kami ikut," kataku. "Ini bukan film horor, Pak. Ini berbahaya secara nyata. Ini rumah kami. Kami mau selesaikan ini." Persiapan berlangsung 2 jam. Garam kasar ditaburkan melingkar di ruang tamu. Dupa dari beberapa jenis kayu dinyalakan di sudut-sudut ruangan. Rara dan 4 temannya duduk membentuk formasi di dalam lingkaran. Aku dan Dian di luar lingkaran, tapi tetap di dalam ruangan. "Apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian dengar, jangan keluar dari ruangan ini dan jangan masuk ke lingkaran garam," pesan Mas Bimo. "Dan jangan berbicara langsung kepada sosok itu, apapun yang dia katakan kepada kalian." Lampu dimatikan. Hanya dupa yang memberikan cahaya. Oranye kemerahan yang membuat bayangan di dinding bergerak seperti sesuatu yang hidup. Ritual dimulai. Sunyi. 5 orang duduk, bibir bergerak, kadang keluar suara yang bukan bahasa yang aku kenal. Lalu bau melati datang. Cahaya kehijauan mulai berdenyut dari kanvas. Sosok itu terbentuk dari udara di dalam lingkaran, seperti asap yang perlahan mengambil bentuk perempuan berkebaya hijau dengan sanggul dan kembang melati. Dan matanya bukan lagi mata yang lelah, matanya hitam seluruhnya. Sosok itu berputar perlahan di dalam lingkaran. Waktu tatapannya melewatiku, udara di sekelilingku turun tiba-tiba. Dingin yang terasa di kulit, di paru-paru, di cara napas berikutnya menjadi lebih berat. "Kalian mau mengusirku?" Suaranya bukan lagi suara yang berterima kasih. Berat dan dalam. Resonansinya menggetarkan permukaan air di gelas yang ada di sudut ruangan. "Kami membebaskanmu," kata Mas Bimo tanpa membuka mata. "Bukan mengusir. Aku sudah bebas." Sosok itu berteriak. Suara yang memantul dari semua dinding sekaligus. Bukan suara yang bisa keluar dari tenggorokan manusia. Di belakangku Dian menekan wajahnya ke bahuku. "Aku bebas di sini. Jangan usir aku." Mas Bimo mengangkat tangannya. Sosok itu terpelanting mundur, lalu maju lagi lebih keras, menghantam ke atas lingkaran garam dengan kedua tangannya. Garam di lantai menyala cahaya putih, menahan sosok itu dari melewatinya.
Jangan putus ikatanku. Aku akan hilang. Aku tidak mau hilang." Dan dalam teriakan itu, aku mendengar sesuatu yang lain. Bukan kemarahan, ketakutan. Ketakutan yang sangat nyata dari sesuatu yang sudah terlalu lama terikat dan tidak tahu lagi ada bentuk keberadaan lain selain keterikatannya. "Mas Bimo, berhenti sebentar." Aku bicara tanpa berpikir. Mas Bimo membuka matanya, menatapku. "Dia takut," kataku. "Bukan marah. Dia takut." Mas Bimo diam beberapa detik, lalu menoleh ke sosok yang berdiri di dalam lingkaran, yang sekarang diam. Mata hitamnya menatap aku. "Kamu sudah terlalu lama terikat," kata Mas Bimo, lebih pelan kali ini. "Kamu lupa seperti apa rasanya bebas." Hening. "Bebas itu menyakitkan?" tanya sosok itu. Suaranya kembali ke yang pertama, suara yang sangat lelah. "Bebas itu istirahat," jawab Mas Bimo. "Dan kamu sudah sangat butuh istirahat." Matanya yang hitam perlahan kembali. Jadi mata yang kami kenal dari lukisan. Mata yang terlalu detail. Mata yang lelah. Tapi lukisan itu harus dibakar. Selama lukisan itu ada, ikatannya ada. Kalau dibakar, suaranya sangat pelan. "Kamu pergi ke tempat yang seharusnya jadi tempatmu sejak lama." Gamelan yang mengisi ruangan perlahan melemah. "Bakar," kata sosok itu. Satu kata saja. "Bakar." Kami berangkat ke pantai pukul 12 malam. 7 orang dalam 2 mobil. Lukisan terbungkus kain putih di bagasi. Dian memegang tanganku sepanjang jalan tanpa bicara satu kata pun. Rara memimpin di mobil depan bersama Mas Bimo. Pantai yang kami tuju 2 jam dari Bekasi ke arah selatan. Pantai kecil yang tidak banyak orang tahu, pasir hitam yang di malam hari hampir tidak terlihat batasnya dengan laut. Ombak keras malam itu, angin kencang dari barat. Tidak ada lampu selain HP kami dan api yang akan segera kami nyalakan. Mas Bimo meletakkan lukisan di pasir, masih terbungkus kain putih. Ada yang mau bilang sesuatu sebelum ini dilakukan? Dian maju selangkah, berlutut di depan bungkusan itu. "Aku tidak tahu namamu," kata Dian. Suaranya sedikit gemetar, tapi tidak berhenti di tengah. "Aku tidak tahu ceritamu, tapi aku minta maaf karena kami tidak bisa menjagamu lebih baik, dan aku berharap kamu akhirnya bisa istirahat." Angin berhenti 1 detik, hanya 1 detik, lalu kembali bertiup. Mas Bimo membakar kain putih itu. Api menjalar ke kanvas lebih cepat dari seharusnya. Kayu tua itu mestinya butuh waktu, tapi api itu melahap bingkai dan kanvas dalam hitungan detik. Warna nyalanya bukan oranye biasa. Ada bercak-bercak hijau di dalamnya, hijau yang sama dengan warna kebaya dalam lukisan, yang berputar naik bersama asap ke langit. Dan dari dalam api itu, aku tidak bisa membuktikan ini ke siapapun, aku melihat sesuatu. Siluet perempuan di dalam api, bukan terbakar, berdiri di dalamnya. Dan perlahan kepalanya terangkat, menghadap ke langit. Lalu, naik bersama asap. Naik dan naik sampai tidak terlihat lagi. Dian menggenggam tanganku sangat erat. Kami tunggu sampai api padam sendiri. Abu yang tersisa, lebih halus dari abu kayu biasa, dikumpulkan dalam cobek tanah liat yang Mas Bimo bawa, lalu kami bawa ke tepi laut. Mas Bimo tuangkan abu itu ke dalam ombak. Ombak berikutnya datang dan membawanya. Tidak ada suara gamelan, tidak ada cahaya hijau, tidak ada bau melati. Hanya ombak, angin, dan langit malam yang penuh bintang. Kami pulang menjelang subuh. Ruang tamu terasa berbeda sebelum kami masuk. Bukan berbeda secara fisik, berbeda dalam cara ruangan itu terasa. Lebih ringan, lebih lapang. Seperti tekanan yang berminggu-minggu bersarang di sana sekarang sudah pergi. Dinding tempat lukisan tergantung sekarang kosong. Hanya paku kecil dan lingkaran samar bekas bingkai dicat. Dian berdiri menatap kosong itu lama. "Kita cat dindingnya," katanya akhirnya. "Iya. Dan kita tidak beli dekorasi dari pasar antik lagi." Sepakat. Dia menoleh ke aku. Matanya merah karena tidak tidur dan sesuatu lain yang tidak bisa disebut hanya kelelahan. "Mas menyesal beli rumah ini?"
Aku tatap ruang tamu kami yang kecil. Sofa abu, dinding yang perlu dicat ulang, paku kecil yang perlu dicabut. Tidak, jawabku. Dan itu bukan kebohongan. Azan subuh terdengar dari masjid yang jauh. Kami berdiri di ruang tamu rumah pertama kami, dalam sunyi yang untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, benar-benar hanya berisi kami berdua. Tapi ada satu hal yang tidak aku ceritakan ke Dian. Satu hal yang bahkan sekarang, berbulan-bulan kemudian, masih kadang membuatku berdiri di ruang tamu di malam hari dan menatap dinding kosong itu terlalu lama. 3 hari setelah malam pantai, waktu aku mengecat dinding seorang diri, aku geser sofa untuk menjangkau sudut bawah. Di sudut itu, yang selama ini tertutup sofa, tidak pernah terkena cahaya langsung sejak kami pindah, ada sesuatu tertulis di cat. Bukan tulisan yang kami buat. Cat dindingnya masih baru waktu kami pindah. Tidak ada bekas apapun di sana. Tulisan dalam aksara Jawa, kecil dan rapi, seperti digoreskan dengan kuku, dengan tekanan yang pas sehingga meninggalkan garis tanpa merusak cat di sekitarnya. Aku foto dan kirim ke Rara. Setengah jam kemudian dia membalas, "Terima kasih sudah melihatku." Aku berdiri di depan sudut dinding itu cukup lama. Lalu aku mengecat di atasnya dan tidak pernah menceritakannya kepada Dian. Rumah kami sekarang sudah lebih ramai. Ada bayi 3 bulan yang tangisannya lebih keras dari suara gamelan manapun. Dinding ruang tamu kami dicat biru muda. Ada foto kami bertiga di sana sekarang. Tidak ada lukisan. Mungkin tidak akan pernah ada. Untuk seseorang yang namanya tidak sempat kami tanyakan.